Perintah Kaisar Naga. Bab 821 sampai dengan 830. Audiobook Novel Silat. Episode 83. Wajah Jonathan juga sangat jelek, dan dia malu di depan wanita cantik itu. Jonathan merasa kehilangan muka, dan berjalan cepat. Kay tidak bergerak, dan Carrie juga tidak bergerak, keduanya menatap pria berjas hitam dengan tatapan bermartabat di mata mereka. Pada saat yang sama, Dev juga sedikit mengernyit. Meskipun pria berjas itu baru saja menunjukkan kekuatan Tuan Agung, Dev tahu bahwa pria berjas itu tidak digunakan kekuatan sebenarnya, tetapi masih menyembunyikan kekuatannya. Jangan lihat usianya yang masih muda, dia seharusnya sudah menjadi Wuzong, dan dia mungkin lebih kuat dari Harlisia, penguasa lembah lentera langit hari itu. Tampaknya teknik kultivasi jahat ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Kalau tidak, pada usia seperti itu, jika Anda ingin menerobos ke ranah Wuzong, saya khawatir itu akan sesulit mencapai langit. Pria berjas itu memandang orang-orang di pavilion gunung tanpa bayangan yang mengelilinginya. Meskipun dia tidak takut, dia akan keriput hari ini. Jika dia bertarung, dia takut identitasnya sebagai seorang kultivator jahat akan terungkap. Bajingan, saya, Jonathan Zhao, tidak pernah marah seperti ini. Saya harus memukuli orang ini sampai mati hari ini dan melemparkannya langsung ke laut. Jonathan berteriak dengan marah. Beberapa orang dari pavilion gunung tanpa bayangan menerima perintah Jonathan, dan segera mengambil sikap, dan aura di tubuh mereka mulai meningkat. Ketika pria berjas melihat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menekan roh jahat di tubuhnya, jika tidak, akan mudah bagi orang lain untuk mengetahuinya. Melihat perkelahian akan terjadi, saya melihat seorang pemuda dengan setelan tunik Cina datang, diikuti oleh banyak orang dengan berseragam. Ada naga yang disulam di sisi kiri pakaian orang-orang ini, dan semua orang tahu bahwa itu sekilas adalah anggota keluarga naga. Bukankah terlalu tidak sopan bagi keluarga nagaku untuk membuat masalah di kapal ini? Naga Hayden melirik Jonathan dan pria berjas itu, dan tekanan tak terlihat menghampirinya. Setelah Jonathan melihat Hayden, kesombongannya langsung menghilang, dan dia melambaikan tangannya ke tangannya, menyuruh semua orangnya mundur. Tuan Naga, bawahan saya terluka oleh orang ini, haruskah ada penjelasan? Jonathan bertanya pada Hayden. Aku melihat semuanya, Hayden melirik Jonathan, lalu berkata kepada pria berjas itu. Kamu bisa pergi. Melihat ini, pria berjas itu buru-buru pergi, menghadap naga Hayden. Pria berjas itu sedikit gugup, karena takut Hayden akan mengetahui identitasnya. Ketika Jonathan melihat Hayden membiarkan pria berjas itu pergi, alisnya berkerut, dan wajahnya penuh ketidaksenangan. Tuan Naga, saya belum pernah begitu dipermalukan dari pavilion gunung tanpa bayangan, dan sekarang begitu banyak orang menonton, di mana apakah Anda membiarkan wajah pavilion gunung tanpa bayangan saya menerima? Kamulah yang memprovokasi. Kamu terlebih dahulu untuk menjemput gadis-gadis. Karena kamu tidak merasa malu, maka datang dan bicaralah dengan keluarga nagaku. Mata Hayden sedikit menyipit, dan hawa dingin di tubuhnya membuat Jonathan bergidik. Melihat Hayden seperti itu, Jonathan menggertakkan giginya, mendengus dingin dan membawanya kembali ke kamar, tidak ingin menjemput gadis lagi. Pavilion gunung tanpa bayangan memiliki beberapa kekuatan, tetapi tidak sampai pada titik mengikuti keluarga naga. Keluarga naga adalah raksasa tersembunyi yang nyata dengan latar belakang yang mendalam. Jonathan berjalan kembali, Hayden memandang Yuki dan lainnya, dan berkata kepada bawahannya. Biarkan orang-orang kita memberi ruang untuk ketiga wanita muda ini dan membawa mereka kamar. Dipahami. Segera, keluarga naga mengosongkan kamar dan menyerahkan kartu kamar kepada Yuki. Nona, jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Nama saya Naga Hayden. Apakah Anda punya waktu untuk minum teh bersama? Naga menyerahkan kartu kamar kepada Yuki dan bertanya. Kamu tidak punya waktu. Pada saat ini, Dev melangkah di depan Yuki dan yang lainnya, mengambil kartu kamar di tangan Yuki, dan setelah melihat Hayden, Dev membawa Yuki dan yang lainnya pergi, tanpa memberi wajah kepada Hayden. Hayden tertegun sejenak, lalu menatap punggung Dev, alisnya berkerut. Siapa pria ini? Apa aku mengenalnya? Bagaimana aku bisa merasa familiar saat melihat pria ini? Hayden bingung.
Pertama kali dia melihat Dev, dia merasakan perasaan yang sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Meskipun Hayden adalah keluarga cabang, bagaimanapun juga Dev terhubung dengan darah. Ibu Dev adalah Bibi Raveena, dan keduanya adalah sepupu. Namun, saat ini, kedua sepupu itu tidak memiliki perasaan sama sekali, mereka berdua ingin saling membunuh keberadaan satu sama lain. Tuan Muda Naga. Carrie dan Kay berjalan mendekat, sedikit mengangguk ke arah Hayden, dan menyapa. Keduanya sangat rendah hati di depan Hayden. Lagi pula, di depan para jenius keluarga Hayden, mereka tidak bisa tidak menonjolkan diri. Hayden juga mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang bubar. Selama beberapa jam di atas kapal, Hayden tidak ingin terjadi apa-apa. Aku tidak memikirkan kalian cukup populer di mata mereka. Setelah Dev membawa Yuki dan yang lainnya pergi, dia berkata dengan masam. Melihat Dev seperti itu, Yuki terkikik, apa? Apakah kamu cemburu? Aku tidak cemburu, Dev menggelengkan kepalanya. Di seluruh kapal, hanya ada kami bertiga gadis, dan beberapa dari lainnya masih setingkat Bibi, jadi tentu saja kami bertiga diminati. Ellie berkata sambil tersenyum. Ada lebih dari 100 orang di seluruh kapal. Kecuali ketiga gadis muda itu, benar-benar tidak ada gadis lain. Tak heran jika banyak orang yang menyukai mereka. Saya pikir alasan utamanya adalah Sister Yuki dan Ellie terlalu cantik, jadi ada begitu banyak pria yang merayu mereka. Jika saya seorang pria, saya juga akan datang untuk mengobrol. Rain berkata dengan manis. Rain menjadi semakin pintar berbicara, aku jadi semakin menyayangimu. Ellie dengan lembut menyentuh kepala Rain, tetapi segera dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya menjadi sedikit jelek. Ellie, ada apa denganmu? Dev bertanya dengan aneh ketika dia menyadari bahwa ekspresi Ellie tiba-tiba salah. Oh, tidak ada. Ellie menggelengkan kepalanya. Sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia hanya berpikir bahwa setelah mendarat di Pulau Naga, mungkin Rain dan Yuki tidak akan pernah kembali, jadi dia merasa sedih. Tepat ketika Dev ingin bertanya, tiba-tiba beberapa orang di depan menghalangi jalan mereka. Dev menoleh dan menemukan bahwa Simpson Kin memimpin seseorang untuk menghentikan mereka, dan saudara keduanya Seth Kin berada di samping Simpson Kin. Dev, saya tidak berharap kita bertemu di sini. Simpson Kin menatap Dev dengan mencibir dan berkata. Bagaimana menurutmu? Dev sudah melihat saudara-saudara Kin di hotel, jadi tidak mengherankan bertemu mereka di kapal. Melihat Dev tidak membuat gelombang, Simpson Kin mengerutkan kening dan berkata. Kamu membunuh kakak laki-lakiku, tidakkah kamu takut melihatku? Saya pikir Anda yang harus takut. Jika saya bisa membunuh kakak laki-laki Anda, saya juga bisa membunuh Anda. Jika Anda ingin keluarga Kin menghilang mulai sekarang, Anda dapat mencoba memprovokasi saya. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Simpson Kin mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, dan dia menunjuk Dev dan berkata, Wah, kamu terlalu sombong, jangan berpikir bahwa kami belum mencarimu selama ini bukan karena kami keluarga Kin takut padamu. Tapi hari ini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Dan kemudian, ngomong-ngomong, aku akan bermain-main dengan wanita-wanita di sekitarmu ini. Dengan saudara keduanya Seth Kin di sana, Simpson Kin sama sekali tidak takut pada Dev, dan amarahnya terus membara. Tetapi tepat ketika Simpson Kin hendak menyerang Dev, Seth Kin, yang berada di sampingnya, menangkapnya. Kakak kedua, orang ini membunuh kakak pertama, dia tepat di depan kita. Apa yang kamu lakukan dengan menghentikanku? Simpson Kin tidak mengerti, mengapa saudara keduanya menghentikannya untuk membalas dendam pada kesempatan yang begitu baik. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan keluarga naga barusan? Jika kamu melakukan sesuatu di kapal ini, bukankah itu akan mengganggu keluarga naga? Tetapi selama kamu turun dari kapal, keluarga naga tidak akan bisa mengendalikannya. Mungkin kita tidak perlu mengambil tindakan pada saat itu, dan keluarga naga tidak akan membiarkannya pergi. Dia datang ke tempat seperti ini, dan bahkan membawa beberapa gadis cantik, dia mencari kematiannya sendiri. Seth Kin menatap Dev, sudut mulutnya terangkat. Dev bahkan tidak memberikan wajah apapun pada naga Hayden barusan.
Dengan temperamen arogan keluarga naga, bagaimana dia bisa membiarkan Dev pergi? Mendengar kata-kata Setkin, Simpsonkin akhirnya tenang, dan kemudian menatap Dev dengan ekspresi mencibir. Biarkan dirimu hidup sedikit lebih lama, dan kemudian tunggu di Pulau Naga. Aku ingin melihat bagaimana kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, jika kamu tidak berani melakukannya, menyingkirlah. Dev tidak peduli, dia mendorong Simpsonkin pergi, dan membawa Yuki dan yang lainnya kembali ke kamar. Simpsonkin melihat ke belakang Dev, dan cemberut dengan ganas, biarkan kamu marah sekarang, kamu akan terlihat baik nanti. Setelah dia selesai berbicara, Simpsonkin memandang Setkin dan bertanya. Kakak kedua, apakah keluarga naga ini sangat kuat? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ada pavilion gunung tanpa bayangan, gerbang guntur, saya benar-benar berpikir saya belum pernah mendengarnya. Setkin melirik Simpsonkin dan berkata dengan ekspresi tidak senang, kamu menghabiskan sepanjang hari minum dan minum, kamu tidak tahu apa-apa, jika bukan karena kakak pertama yang merawat keluarga Qin di depan, sekarang keluarga Qin sudah berakhir, dan saya akan berada di keluarga Qin di masa depan. Jika Anda dapat kembali, keluarga Qin akan mengandalkan Anda dapat memberi saya makanan ringan. Setelah dimarahi oleh Setkin, Simpsonkin mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara. Beberapa jam berlayar akan segera berakhir, dan Pulau Naga sudah di depan mata. Tidak ada dermaga di pulau itu, semua orang bisa merasakan hembusan angin dingin datang, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Sekarang musim panas, dan saya biasanya mengenakan pakaian tipis, tetapi pada saat ini, saya dapat melihat bahwa Pulau Naga ini sebenarnya adalah hamparan putih yang luas, semuanya tertutup salju putih, dan pemandangannya sangat aneh. Sepertinya legenda Pulau Naga itu benar. Setelah melihat Pulau Naga dengan matanya sendiri, Dev hanya bisa menghela nafas. Segera, kapal pesiar merapat, dan suara naga Hayden datang dari speaker siaran. Semuanya, ini adalah Gunung Naga Es di sisi Pulau Naga. Jika Anda ingin mendarat di pulau itu dari sini, Anda bisa turun dari kapal secara langsung. Setelah itu, kita akan pergi ke sisi lain untuk mendarat di pulau itu. Di sisi mana Anda ingin mendarat terserah pilihan Anda sendiri. Tangga spiral kapal pesiar diturunkan, dan mereka yang telah mendarat di pulau itu dapat turun. Tetapi setelah beberapa saat, tidak ada yang turun dari kapal, karena di tempat yang begitu dingin, tidak ada yang mau turun dari sini, dan ketika mereka melihat-lihat, semuanya putih, dan tidak ada rumput langka dan eksotis. Mereka datang untuk beberapa ramuan obat dan binatang roh di pulau itu. Jelas bahwa tidak ada yang mereka cari di tempat yang dingin ini. Melihat tidak ada yang turun, kapal pesiar hendak menaikkan tangga spiral dan terus berlayar ke sisi lain pulau. Tetapi pada saat ini, Dev membawa Yuki dan yang lainnya ke haluan, dan kemudian berjalan menuruni tangga spiral. Kali ini, semua orang di kapal itu ribut dan mulai berbicara. Apakah orang ini gila? Bawa 3 wanita ke pulau dari sini? Apakah kamu tidak takut mati kedinginan? Saya pikir orang-orang ini tidak ingin berburu harta karun, itu lebih seperti permainan. Siapa yang datang untuk berburu harta karun dengan 3 wanita? Bagaimana orang bisa kedinginan? Ketika dingin, tidak dingin ketika beberapa orang berkumpul bersama, dan mereka masih bisa melakukan olahraga berat. Sial, anak ini benar-benar beruntung membawa 3 wanita sekaligus. Setelah menyaksikan Dev membawa Yuki dan yang lainnya turun dari kapal, semua orang iri. Tapi tepat setelah Dev turun, Kay memimpin orang untuk mengikutinya. Melihat Kay turun, Carrie dan Jonathan juga mengikuti. Jelas bahwa tidak ada yang mereka cari di tempat yang dingin ini. Melihat ketiga iblis ini mengikuti, tidak ada seorang pun di kapal yang berani turun dari kapal, tetapi banyak orang khawatir tentang Dev dan Yuki. Lagi pula, ketiga orang itu turun dari kapal dengan tujuan yang sangat jelas. Mengikuti wanita pergi. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Mendarat di pulau itu dapat turun. Melihat Dev turun dari kapal dari sini, Simpsonkin bertanya pada Setkin. Setelah beberapa saat merenung, Setkin menggertakkan giginya, ayo turun juga. Balas dendam karena membunuh saudaranya harus dibalaskan. Karena Dev turun dari sini, mereka juga harus mengikutinya. Hanya ketika Dev terbunuh di Pulau Naga, tidak akan ada yang memperhatikan.
Dev melihat orang-orang yang turun bersama mereka, dan wajahnya menjadi sangat muram. Alasan mengapa dia memilih untuk turun di sini adalah karena dia tidak ingin turun di sini. Dev hanya ingin menghindari kerumunan dan melihat peta untuk menemukan kristal naga sendirian. Jika ada terlalu banyak orang, bahkan jika Dev memiliki peta, tidak mudah untuk bertindak, dan dia tidak berani mengeluarkan peta. Jika semua orang tahu bahwa dia memiliki peta Pulau Naga di tubuhnya, dia akan tahu apa konsekuensinya. Kak Carrie, Kakak Kai, aku tidak mengira kalian berdua begitu tergila-gila pada wanita, tapi ada 3 wanita, kita bertiga mendapat 1, aku ingin yang dikuncir kuda, yang paling bungsu, meskipun sosoknya masih kurang baik dikembangkan, tapi itu relatif lembut, tidak ada dari kalian yang bisa mengambilnya. Jonathan memandang Rain, yang termuda di depannya, matanya menyipit, dan air liur mengalir keluar. Carrie dan Kay sama-sama menatap kosong pada Jonathan, mereka benar-benar tidak mengerti apakah pria ini datang ke Pulau Naga untuk menjemput gadis atau berburu harta karun. Namun, alasan mengapa Kay mengikuti untuk turun adalah karena dia dibantah oleh Yuki dan yang lainnya di hotel. Dan bahwa Carrie bukan demi wanita, juga bukan untuk wajah. Itu hanya karena dia melihat Kay turun, jadi dia turun bersamanya. Orang ini tidak cocok dengan Kay, jadi dia selalu ingin bersaing. Pada saat ini, Seth Kin juga membawa keluarga Kin turun dari kapal, dan ketika Jonathan melihat bahwa masih ada orang yang mengikutinya, dia mengerutkan kening, memandang Seth Kin dan Simpson Kin dan berkata, "Saya mengatakan bahwa Anda semua adalah paman dengan janggut yang tidak dicukur. Turun dan ambil wanita dari kami? Kalian tidak malu?" Seth Kin dan Simpson Kin, mereka berdua orang paruh baya berusia 40-an dan 50-an. Di mata Jonathan, mereka adalah paman setengah baya. Bagaimana mungkin mereka masih bersaing memperebutkan wanita dengan anak-anak muda ini? Mendengar kata-kata Jonathan, Simpson Kin ingin marah. Seorang anak laki-laki berbulu yang baru saja tumbuh dengan kekuatan tuannya, berani berbicara dengan mereka seperti ini. Namun, Seth Kin, yang berada di samping, diam-diam menarik Simpson Kin, dan kemudian tersenyum dan berkata kepada Jonathan, "Tuan muda Sao salah paham, kami tidak tertarik pada wanita itu, tetapi Dev mempunyai konflik dengan kami. Kami hanya ingin berada di pulau untuk dia." Jonathan menunjuk Dev di depannya, "Apakah itu pria yang kamu bicarakan?" "Iya, itu dia." Seth Kin mengangguk. "Itu tidak masalah. Selama kamu tidak merampok wanita dari kami, hanya ada 3 wanita, dan itu terbagi untuk 3 saudara laki-laki kami." Jonathan berkata sembarangan. Seth Kin tersenyum sedikit, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun keluarga Kin juga memiliki kekuatan yang kuat, dia tidak ingin memprovokasi 3 anak muda di depannya, belum lagi dia hanya cabang dari keluarga Kin. Ketiga keluarga ini, diperkirakan keluarga Kin tidak akan melawannya. Sama seperti Seth Kin dan Simpson Kin sedang berjalan menuju Dev dengan bawahan mereka, seorang pria perlahan berjalan turun dari perahu, dan pria berjas itulah yang melukai bawahan Jonathan di atas kapal. Melihat pria berjas itu berjalan turun, Jonathan langsung marah. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia menemukan bahwa pria berjas itu tampaknya tidak mudah diganggu. Meskipun dia mengatakan bahwa Carrie dan Kay memiliki sesuatu untuk melindunginya, tetapi jika mereka dalam bahaya, tidak satu pun dari kedua orang ini yang akan membantu, itu hanya dangkal. Dev, yang tidak jauh, memandang pria berjas yang turun, wajahnya menjadi lebih berat, dan alisnya terjalin erat. Orang-orang yang turun ini semuanya ahli, dan segalanya menjadi semakin sulit untuk ditangani. Tetapi setelah pria berjas itu turun, dia hanya melirik semua orang, dan kemudian berjalan ke kejauhan, tanpa niat untuk pergi bersama Dev dan yang lainnya. 3 hari kemudian, kapal akan menjemput semua orang di sini. Jika kamu tidak bisa naik kapal pada hari itu, kalian mati saja di pulau ini. Bunyi toa kapal terdengar, dan memperingatkan orang-orang yang turun. Pada saat ini, Naga Hayden, yang berdiri di titik tertinggi, memandang orang-orang yang turun dari kapal ini, dan sudut mulutnya terangkat, menarik, orang-orang ini benar-benar menarik. "Tuan, apakah menurut Anda ada orang-orang di sini yang kita cari?" Seorang pelayan di sebelah Hayden juga melihat ke bawah pada mereka yang turun, dan melanjutkan, 2 yang lebih tua pasti bukan, ada juga tuan muda dari pavilion Gunung Tanpa Bayangan, tuan muda Gerbang Perak,
dan tuan muda dari keluarga Suanyuan. Mungkinkah itu pria berjas itu? Kurasa dia selalu menyembunyikan dirinya dengan sengaja. Tidak perlu menebak, kamu akan tahu dalam 3 hari. Hayden menyipitkan matanya, aku benar-benar ingin melihat, siapa sepupuku yang belum pernah aku temui. Berbunyi. Peluit kapal pesiar berbunyi, dan kapal pesiar itu perlahan mulai pergi. Setelah kapal pesiar pergi, Simpson Kin tidak sabar untuk memimpin orang-orang untuk mengelilingi Dev dan yang lainnya. Kali ini, Seth Kin tidak berhenti, Dev membunuh kakak tertuanya, sial. Melihat Simpson Kin memimpin orang untuk mengelilinginya, Dev masih sangat tenang, tetapi Yuki dan ketiga gadis itu menjadi sedikit gugup dan berdiri dekat dengan Dev. Dev, apakah kamu tidak gila? Hari ini di tempat di mana burung tidak buang air, biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini aku akan membalaskan dendam kakak laki-lakiku. Saat berbicara, Simpson Kin sudah melambaikan tinjunya ke arah Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Simpson Kin, yang merupakan master hebat, pukulan ini membawa momentum yang mengerikan, dan angin tinju mengangkat salju di tanah terbang. Dev mendengus dingin, mencari kematian. Tapi tepat ketika Dev hendak mengepalkan tinju untuk menemuinya, Rain sudah melompat dari sisi Dev. Jika kamu ingin mengalahkan kakak Chen, lewati aku dulu. Sosok ramping Rain berada di depan Simpson Kin dalam sekejap. Tapi tepat ketika Dev hendak mengepalkan tinju untuk menemuinya, Rain sudah melompat dan Simpson Kin sedikit terkejut saat melihat Rain berani melawannya. Memikirkan penjelasan Jonathan barusan, Simpson Kin hanya bisa menarik sedikit kekuatan. Saya benar-benar ingin membunuh Rain ini dengan satu pukulan, mungkin Jonathan ini akan menyebabkan masalah dengannya. Simpson Kin menarik hampir setengah dari kekuatannya, dan kemudian sebuah pukulan bertabrakan dengan Rain. Ledakan. Setelah ledakan keras, gelombang kejut yang besar membuat salju tidak mungkin terlihat beberapa meter di sekitar mereka berdua, memperlihatkan tanah coklat. Pada saat yang sama, tubuh Simpson Kin terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Organ-organ internal berjatuhan untuk sementara waktu, membuat tenggorokan Simpson Kin terluka, dan seteguk darah menyembur keluar. Kakak ketiga. Melihat ini, Seth Kin tiba-tiba melompat dan menangkap Simpson Kin dengan kuat di udara. Melihat bahwa Simpson Kin benar-benar dipukul oleh seorang gadis kecil yang biasa-biasa saja, semua orang tetap di tempat. Terutama Jonathan yang menatap Rain dengan mata yang lebih berapi-api, dan dia tidak takut dengan kekuatan Rain yang kuat. Uhuk-uhuk. Pri kematian. Simpson Kin terbatuk keras, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Seth Kin bergegas ke tubuh Simpson Kin dengan ledakan energi, yang membantunya mengendalikan cedera. Sial, aku baru saja melihat bahwa kamu adalah seorang gadis kecil, dan aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Kamu benar-benar membuat kesalahan, dan aku akan membunuhmu. Simpson Kin sedang terburu-buru. Dia adalah paman setengah baya, dan dia terluka oleh seorang anak seperti Rain, yang terlalu memalukan. Tepat ketika Simpson Kin hendak menyerang Rain lagi, Jonathan buru-buru berdiri di depan Rain. Biarkan aku membersihkan mulutmu yang bau. Seorang pria besar terluka oleh seorang gadis kecil. Kamu masih memiliki wajah untuk berteriak. Percaya atau tidak, aku merobek mulutmu. Jonathan mengutuk Simpson Kin dengan wajah muram. Simpson Kin juga sangat marah. Melihat Jonathan menghinanya begitu banyak, dia segera menjadi marah. Apa-apaan kamu, kamu hanya tuan kecil. Aku bisa meremasmu sampai mati dengan satu jari. Apa-apaan pavilion gunung tanpa bayangan? Aku belum pernah mendengarnya. Seth Kin, yang berada di samping, melihat bahwa Simpson Kin mengikuti Jonathan dan memarahi, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Melihat Simpson Kin berani memarahinya, mata Jonathan penuh dengan niat membunuh. Begitu dia melambaikan tangannya, beberapa bawahan segera mengelilinginya. Kali ini, kedua kelompok orang itu saling berhadapan, dan perang akan segera pecah, dan suasana di tempat kejadian sangat menyedihkan. Tuan Muda Sao, saudaraku juga tidak sabar dan mulut terbuka. Saya meminta maaf kepada Tuan Muda Sao atas namanya, tetapi saya juga berharap Tuan Muda Sao tidak akan menghentikan kita untuk membalas dendam. Seth Kin melihat bahwa kedua belah pihak akan bertarung, jadi dia mengikuti Jonathan untuk meminta maaf.
Sial, permintaan maaf saja tidak cukup. Biarkan dia berlutut untukku. Jonathan sama sekali tidak menerima permintaan maaf Setkin. Kata-kata Jonathan tiba-tiba membuat wajah Setkin sangat jelek. Tuan Muda Sao, tetaplah di garis depan sebagai manusia, dan kami akan mengunjungimu di masa depan. Pavilion gunung tanpa bayanganmu kuat, tetapi keluarga Qin kami bukan vegetarian. Cahaya dingin melintas di mata Setkin. Jonathan buru-buru berdiri di depan Rain. Namun, ancaman Setkin tidak hanya tidak membuat Jonathan takut, tetapi juga membuatnya langsung melakukan kekerasan. Kamu keluarga Qin adalah seekor burung, apakah kamu vegetarian? Mari kita lihat cap asli di kepalan tangan dan kaki kita. Setelah Jonathan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya kepada bawahannya dan berkata, "Berikan padaku, dan biarkan sekelompok orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Teman-teman, cicipi kekuatan pavilion gunung tanpa bayangan kami." Setelah Jonathan selesai berbicara, dia dengan cepat mundur. Dengan kekuatan Grandmaster kecilnya, dia takut dia akan dihancurkan ke tanah oleh napas lawan. Setkin melihat bahwa tidak dapat dihindari untuk melakukan sesuatu, jadi dia memerintahkan, "Lindungi Tuan Ketiga." Segera setelah itu, aura di tubuh Setkin tiba-tiba melonjak, dan paksaan yang mengerikan langsung menyelimuti radius 100 meter, seolah-olah dia telah mencapai ranah Wuzong. Merasakan nafas di tubuh Setkin, wajah Jonathan menjadi sangat jelek. Dia keluar secara diam-diam kali ini, dan dia tidak membawa banyak master bersamanya. Sekarang Setkin sebenarnya berada di ranah Wuzong, dan kali ini saya khawatir itu akan merepotkan. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka belum tentu lawan orang lain, dan kemudian dia akan malu, terutama di depan Rain. Orang ini, Jonathan, baru saja melihat serangan Rain, dan penampilan heroiknya benar-benar tersentuh, jika tidak, dia tidak akan begitu protektif terhadap Rain. Pada saat ini, Jonathan memandang Carrie dan Kay dengan tatapan ingin dibantu. Bagaimanapun, bawahan yang dibawa oleh kedua orang ini semuanya adalah master seni bela diri. Melihat itu, di bawah tekanan Setkin, orang-orang yang dibawa oleh Jonathan berjuang untuk mendukung mereka, dan ekspresi mereka berubah. Kay melihat tatapan Jonathan untuk meminta bantuan, dan akhirnya mengedipkan mata pada seorang lelaki tua di sampingnya. Saya melihat lelaki tua itu mengangguk, dan kemudian pakaian di tubuhnya bergerak tanpa angin, dan kemudian napas keluar. Napas lelaki tua itu dan napas Setkin bertabrakan, dan kemudian mereka semua menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang dibawa Jonathan juga menarik napas. Setkin mengerutkan kening dan menatap Kay dan lelaki tua itu. Aku tidak tahu apakah kalian berdua bisa memberiku wajah. Masalah ini biarkan saja berlalu. Tujuan kedatangan kita ke Pulau Naga untuk mendapatkan harta langka. Akan lebih baik jika kita cukup beruntung untuk melihat naga asli yang legendaris. Mengapa kita harus bertarung dan membunuh begitu baru saja mendarat di pulau ini? Kay maju selangkah dan berkata kepada Jonathan dan Setkin. Kakak Kay, karena kamu sudah berbicara, tentu saja aku ingin memberimu wajah, aku tidak akan mengganggu mereka, jika tidak ada dari mereka yang bisa pergi hidup-hidup. Ketika Jonathan melihat Kay berbicara, dia segera turun dari keledai dan mendapati dirinya selangkah. Dev memandang Jonathan ini dan hampir tertawa terbahak-bahak, ini adalah harta karun. Ketika Setkin mendengarkan kata-kata Jonathan, dia hampir mati karena marah. Tetapi sekarang setelah Kay berbicara, dan dia jelas memihak Jonathan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup untuk melawan mereka berdua. Karena Tuan Muda Suanyuan telah berbicara, tentu saja saya harus memberikan wajah. Setelah Setkin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kakak kedua. Ketika Simpson Kin melihat bahwa Setkin akan pergi dan tidak membalas dendam untuk Dev, dia segera berteriak ragu. Pergi. Setkin memelototi Simpson Kin. Simpson Kin tidak berdaya dan hanya bisa didukung dan diikuti oleh orang lain. Tetapi ketika dia pergi, Simpson Kin menatap Dev dengan kejam. Dev, ingat, kamu tidak bisa bersembunyi di belakang seorang wanita selamanya. Setelah Setkin membawa orang-orang pergi, Jonathan meludah dengan keras ke arah mereka pergi. Sesuatu, jika aku tidak menyelinap keluar, aku pasti membawa master hebat keluar, aku akan membunuhmu sejak lama.
Setelah Jonathan mengatakan ini, Carrie dan Kay mengerti bahwa dengan kekuatan Jonathan, bagaimana mungkin orang tuanya membiarkan dia datang ke Pulau Naga dengan tenang, dan hanya membawa beberapa tuan besar ke sini. Ternyata orang ini menyelinap keluar, dan diperkirakan pavilion gunung tanpa bayangan akan berantakan saat ini. Setelah Jonathan yang kejam, dia menoleh dan menatap Rain dengan ekspresi khawatir. "Nona, apakah kamu baik-baik saja?" Rain melirik Jonathan dan hanya menggelengkan kepalanya. "Halo, nama saya Jonathan." Jonathan tersenyum pada Rain dan mengulurkan tangan. Namun, Rain tidak menjabat tangannya, malah dia berbisik. "Namaku Rain," lalu berbalik dan kembali ke Dev. "Ayo pergi." Dev berkata dan membawa Yuki dan yang lainnya pergi. Mereka hanya punya waktu 3 hari, jadi waktunya sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Melihat punggung Rain, Jonathan terkikik. "Rain, oh Rain, nama yang bagus." Jonathan bergumam. "Jonathan, kamu tidak terlalu menyukai gadis kecil itu, kan?" Kay sedikit terkejut saat melihat Jonathan seperti itu. Jonathan mengangguk tanpa malu-malu, "Ya, tapi kali ini gadis itu telah menggerakkan perasaanku yang sebenarnya." "Sialan, Jonathan, ada banyak wanita yang telah bermain denganmu, dan aku belum pernah melihatmu memiliki perasaan nyata terhadap seorang gadis kecil. Saya pikir gadis kecil itu belum sepenuhnya berkembang." Carrie juga berkata dengan terkejut. Jonathan menatap Carrie dengan tegas, "Kakak Carrie, kamu tidak boleh berbicara tentang wanitaku seperti ini, aku suka seperti dia." "Hahaha, jangan terlalu cinta. Jika kamu menghitung berapa banyak wanitamu, mungkin gadis kecil itu tidak akan menyukaimu." Carrie memandang Jonathan seperti itu, dan tertawa. Kay juga menepuk bahu Jonathan. "Oke, kamu ini hanya panas selama 3 menit, mungkin setelah 2 hari, kamu tidak akan menyukainya lagi." "Tidak, kali ini aku harus menangkap Rain." Setelah Jonathan selesai berbicara, dia memimpin orang-orang untuk mengejar ke arah yang ditinggalkan Dev dan yang lainnya. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Jonathan tiba-tiba menoleh ke Carrie dan Kay dan berkata, "Kakak Carrie, kakak Kay, kalian berdua tidak diizinkan bermain dengan teman Rain. Kamu ingin bermain dengan wanita, tunggu sampai kamu kembali. Saya akan memberikannya kepada Anda." Kirim 10 dan 8. "Pergi dari sini, aku bahkan tidak berbicara tentang bermain dengan wanita, ini semua tentang kamu." Carrie tertawa dan memarahi Jonathan. Awalnya, Carrie turun bersamanya, bukan untuk beberapa wanita, dia tidak memiliki pikiran seperti itu. Di sisi lain, Kay selalu ingin mencicipi roh air Yuki ketika dia melihat bahwa dia sangat cantik. Tapi melihat Jonathan mengatakan ini, Kay tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan berkorban untuk kebahagiaanmu." "Kakak Carrie, kakak Kay, setelah aku kembali, aku akan mengundang kalian berdua untuk minum." Setelah Jonathan selesai berbicara, dia memimpin seseorang untuk mengejarnya dengan tergesa-gesa. Carrie dan Kay saling memandang, tetapi mata mereka penuh dengan bubuk mesiu. Kemudian mereka berdua mengikuti. "Bunuh kakak tertuanya, sial." Dev membawa Yuki dan mereka bertiga dan berjalan menuju kedalaman dengan langkah besar. Melihat tidak ada yang mengikuti, dia mengeluarkan peta dan meliriknya. Setelah menentukan arah, dia terus berjalan ke depan. Karena ada beberapa orang di sini, dan penuh dengan salju putih, Anda tidak dapat melihat apapun, tetapi energi spiritual di pulau itu sangat kuat. Udara di pulau ini luar biasa. Yuki menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya sedikit, dan berkata dengan nyaman. Melihat penampilan Yuki, Dev tersenyum sedikit, "Cobalah untuk tidak bernapas melalui hidung, gunakan tubuh Anda untuk menyerap udara di sekitarnya." Yuki telah memakan pil pencuci sumsum, sehingga dia bisa merasakan kehadiran energi spiritual, sehingga dia bisa merasakan tempat di mana energi spiritualnya kuat, dan udaranya luar biasa segar. "Kamu tidak perlu mengajari kami, Paman Naga sudah mengajari kami." Ellie tertawa ke samping. Mereka penuh dengan bubuk mesiu. Yuki dan Ellie sama-sama memakan pil pencuci sumsum, tubuh mereka telah dilahirkan kembali, mereka dapat merasakan keberadaan energi spiritual, dan kemudian mereka mempelajari metode mental dan mengubah energi spiritual menjadi kekuatan spiritual. Itu bahkan lebih baik, ada banyak energi spiritual di sini, dan kita bisa mengisi kembali kekuatan fisik kita.
Setelah Dev selesai berbicara, pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka, dan dia mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan lapar. Dev sekarang berada di lantai 4 periode ini jadi bahkan jika dia menghadapi Wusong peringkat 2, dia tidak perlu membicarakannya lagi. Selain itu, Dev memiliki keterampilan untuk bereinkarnasi, dan dia juga dapat bertarung dengan Wusong peringkat ketiga. Saya tidak tahu kapan saya bisa mencapai tahap pembentukan pil. Pada saat itu, bahkan jika Wusong berada di puncak, apa yang harus ditakuti? Hati Dev penuh dengan keinginan untuk kekuatan, dan dia tidak pernah begitu menginginkan kekuatan. Karena dia tahu bahwa hanya jika dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dia dapat menyelamatkan ibunya dan membuat keluarga naga membayar harganya. Ketika dia berpikir bahwa ibunya telah disiksa selama lebih dari 20 tahun, Dev merasakan sakit di hatinya seperti jarum. Rain, tunggu aku, tunggu aku. Pada saat ini, Jonathan memimpin seseorang untuk mengejarnya dengan kehabisan napas. Meskipun Jonathan juga telah mencapai kekuatan seorang Grandmaster, dia terbiasa dimanjakan, dan cuaca di sini sangat dingin, membuat orang ini sangat menderita. Dev sedikit mengernyit ketika melihat Jonathan memimpin seseorang untuk mengejarnya. Jika seseorang mengikutinya, akan sangat merepotkan baginya untuk melakukan beberapa hal. Rain, orang ini tidak benar-benar menyukaimu, kan? Melihat Jonathan benar-benar membawa seseorang untuk dikejar, Yuki berkata dengan bercanda. Wajah Rain jelek saat melihat Jonathan mengejarnya. Dia tahu apa tujuan mereka kali ini, jadi tidak ada yang bisa mengikutinya. Akan sangat merepotkan jika seseorang mengikuti. Rain, kalian berjalan sangat cepat, aku berhasil menyusulmu. Setelah Jonathan menyusul Rain, dia menyeringai. Kenapa kamu mengejarku? Rain bertanya tidak senang. Aku takut orang-orang dari keluarga Qin akan menggertakmu lagi, jadi aku membawa seseorang untuk mengejarmu. Selain itu, pulau ini penuh dengan bahaya, jadi aku bisa melindungimu. Jonathan menjelaskan. Aku tidak butuh perlindunganmu, hanya punya kakak Chen dan kakak Yuki. Selain itu, kamu tidak bisa mengalahkan orang lain dengan kekuatanmu. Rain berkata tanpa basa-basi. Kali ini, Jonathan malu dan hanya bisa berkata, sebenarnya, ada banyak master di keluarga kami, tetapi saya tidak membawa mereka keluar kali ini. Jangan berpikir bahwa saya tidak kuat, tetapi untuk Anda, saya bersedia memberikan hidupku. Kalimat ini membuat Rain terdiam. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis kecil, dan tidak ada pria yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Melihat bahwa Rain tidak tahu harus berkata apa, Yuki tertipu oleh Jonathan, jadi dia berjalan mendekat dan menarik Rain ke belakangnya, dan berkata kepada Jonathan. Jangan bujuk Rain seperti ini. Seorang tuan muda seperti kamu akan berkata manis kepada setiap wanita lain. Yuki mengambil Rain dan berbalik dan pergi, sementara Ellie menunjuk Jonathan, saya memperingatkan Anda, jangan ikuti kami. Ketiganya mengikuti Dev dan terus bergerak maju, sementara Jonathan memimpin orang-orang dan mengikutinya dari kejauhan. Ini membuat Yuki dan Ellie marah. Biarkan dia mengikuti, dan biarkan saja dia. Dev berkata dengan keras. Dia sudah melihat bahwa meskipun Jonathan ini terlihat seperti playboy, dia sebenarnya tidak memiliki niat buruk, dan Jonathan juga membawa beberapa orang yang tidak terlalu kuat, jadi Dev tidak perlu khawatir. Tapi setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mengaum. Raungan ini bergema di langit, dan bahkan tanah sedikit bergetar, dan salju di beberapa pohon jatuh. Dev tertegun sejenak, dan buru-buru berjalan ke arah raungan. Yuki dan ketiganya mengikuti di belakang. Setelah mendengar raungan, Jonathan terkejut, tetapi melihat Dev dan yang lainnya mencari raungan, dia memberanikan diri dan memimpin beberapa orang untuk mengikuti. Tidak jauh dari berjalan keluar, Dev melihat serigala salju besar muncul di depannya. Tubuh serigala salju ditutupi dengan rambut putih, seukuran anak sapi, dan matanya seperti lonceng tembaga. Serigala salju meledakkan bulu-bulu di tubuhnya saat ini, dan bulu-bulu itu seperti duri baja. Di depan serigala salju, pria berjas itu berpose menatap serigala salju, bersiap untuk menyerang. Di samping, dua saudara laki-laki dari keluarga Qin sedang menonton, dan Carrie dan Kei juga ada di sana, semua memperhatikan pria berjas itu dan serigala salju.
Ini adalah binatang pertama yang mereka temui setelah mereka mendarat di pulau itu. Dilihat dari ukuran binatang ini, itu pasti telah menyerap energi spiritual di sini sepanjang tahun dan memiliki pikiran tertentu. Pria berjas itu menoleh sedikit, memandang sekelompok orang yang sedang menonton, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Pria berjas itu sudah bertarung dengan serigala salju selama 2 ronde. Meskipun dia tidak membunuh serigala salju, dia berada di atas angin. Segera dia bisa membunuh serigala salju dan mendapatkan pil binatang itu. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian saat ini, pria berjas itu tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk dengan mudah mengambil pil binatang itu. Aku tidak percaya bahwa serigala salju yang ganas dapat muncul di tempat yang sangat dingin seperti itu. Sepertinya ada makhluk yang lebih menakutkan di belakang. Dev memandang serigala salju, yang sebesar sapi, dan hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan naga es dan naga api yang legendaris, dan dia bahkan tidak tahu kekuatannya sendiri. Apakah dia bisa mengalahkan naga, dibandingkan dengan serigala salju biasa? Kedua naga pasti sangat kuat. Bukankah kekuatan kedua naga itu bahkan lebih kuat? Mengerikan. Memikirkan itu membuatku sedikit khawatir. Alasan mengapa serigala salju ini sebesar sapi pasti berada di bawah pengaruh naga raksasa. Saya mendengar bahwa ada 2 naga di pulau ini, dan seluruh tubuh mereka penuh dengan harta, bahkan jika mereka hidup dengan naga raksasa. Binatang-binatang ini semuanya di luar batas mereka dan menjadi sangat ganas. Jonathan datang, berpura-pura mengerti, dan menjelaskan kepada Dev. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk menarik hubungan dengan Dev dan yang lainnya. Selama dia mengikuti Dev dan yang lainnya ke dalam hubungan, mungkin akan jauh lebih mudah jika dia mengejar Rain. Dev hanya melirik Jonathan dan tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Jonathan merasa bosan untuk sementara waktu. Mengaum. Tetapi pada saat ini, mengambil keuntungan dari gangguan pria berjas itu, serigala salju meraung dan bergegas. Rambut di tubuh serigala salju seperti pisau tajam, selama menyentuh sedikit, itu pasti akan melukai kulit dan dagingnya. Tubuh serigala salju ada di udara, dan taringnya yang tajam terbuka, sangat menakutkan. Pria berjas itu mengerutkan kening, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat, menghindari pukulan serigala salju dengan sangat memalukan. Anda harus tahu bahwa pria berjas ini adalah kekuatan Wuzong, dan sekarang dia sangat malu dengan serigala salju, yang menunjukkan betapa kuatnya serigala salju ini. Terlebih lagi, serigala salju ini sudah memiliki pikiran, mengetahui bahwa ketika pria berjas itu terganggu, dia tiba-tiba melancarkan serangan, yang mengejutkan pria berjas itu. Pria berjas itu bangkit dari tanah karena malu, tetapi dia tidak berdiri diam, dan serigala salju bergegas. Pria berjas itu terkejut, dan kemudian otot-otot di seluruh tubuhnya menegang, dan dia tiba-tiba meninju. Ledakan. Pukulan ini mengenai perut serigala salju secara langsung, dan tubuh serigala salju yang besar itu langsung tersingkir oleh pukulan dari pria berjas itu. Oh! Serigala salju melolong, dan kemudian jatuh dengan keras di depan Dev. Apa? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kali ini, Yuki dan 3 gadis lainnya sangat ketakutan sehingga mereka semua berteriak dan mundur. Meskipun beberapa orang memiliki kungfu, tetapi melihat serigala salju yang begitu besar, mereka masih takut dari lubuk hati saya. Itu hanya binatang buas, lihat apakah aku tidak membunuhnya. Melihat Rain juga ketakutan, Jonathan segera bangkit dengan rasa kasihan pada serigala salju, mencabut belati dari pinggangnya, dan hendak maju untuk membunuh serigala salju. Hanya saja Jonathan tidak bergerak, tetapi dia dihentikan oleh bawahannya. Tuan muda tertua, jangan dekati binatang itu, hati-hati dia bisa menelanmu. Jonathan hanyalah tuan kecil, jika dia benar-benar ingin maju, saya khawatir dia akan tertelan dalam satu gigitan. Ketika Jonathan mendengar ini, dia mundur ketakutan. Pada saat ini, Dev melihat serigala salju yang jatuh dekat di bawah kakinya. Di perut serigala salju, sehelai rambut seputih salju menjadi hitam, dan warna hitamnya terus bertambah besar. Dev tahu bahwa tubuh serigala salju ini diserang oleh roh jahat, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Pria berjas itu hanya meninju, mencoba yang terbaik, dan tidak memiliki keraguan, sehingga tubuh serigala salju diserang oleh roh jahat.
Carrie dan Kay, yang tidak jauh, menatap ini. Kekuatan jahat? Dan bahwa Setkin juga melihat perubahan pada tubuh serigala salju, ekspresinya langsung menjadi waspada, dan kemudian menatap pria berjas itu. Pria berjas itu awalnya ingin maju, tetapi serigala salju mati. Tetapi pada saat ini semua orang memandangnya dan mengenali identitasnya, yang membuat pria berjas itu tidak berani bergerak. Sialan, ternyata dia adalah seorang kultivator jahat, dan saya adalah kultivator yang paling kejam. Emosi berapi-api Carrie muncul, dan langkah cepat menyerang pria berjas. Begitu Carrie bergerak, Kay juga bergerak, dan para master yang mereka bawa bersama pergi ke arah pria berjas itu. Itu adalah moto leluhur dari setiap keluarga dan sekte bangsawan, jadi akan sangat berhati-hati untuk menyembunyikan identitasnya ketika dia berada di luar. Bersambung ke episode 84. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.